Hah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriamsa dengan NIM 1058411188822 dari kelas 6E. Dalam video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dalam kehidupan mahasiswa, yaitu klasifikasi tingkat stres menggunakan algoritma machine learning. Laporan saya berjudul klasifikasi tingkat stres mahasiswa yang menggunakan logistik regression dan SVM, analisis confusion matrix, dan ditujukan untuk memahami bagaimana teknologi bisa digunakan untuk mendeteksi stres sejak dini. Adapun latar, dalam dunia perkuliahan, tekanan akademik, sosial, dan pribadi kerap kali menjadi sumber stres bagi mahasiswa. Masalah seperti sulit tidur, kurang konsentrasi, hingga kelelahan seringkali menjadi tanda-tanda awal stres yang terabaikan. Melalui laporan ini, kita mencoba menggunakan data kebiasaan tidur dan gaya hidup mahasiswa untuk mengklasifikasi apakah seseorang sedang dalam kondisi stres atau tidak. Metode yang digunakan adalah logistic regression dan super vector machine atau SVM, dua algoritma yang cukup populer dalam dunia data science. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pola yang berhubungan dengan stres, membangun model prediksi berdasarkan data nyata mahasiswa, mengevaluasi performa model dengan menggunakan coefficient matrix, dan tentu saja memberikan solusi berbasis data untuk isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Adapun metodologi dataset. Dalam kehidupan perkuliahan, kualitas tidur mahasiswa seringkali menjadi aspek yang terabaikan. Padahal tidur sangat memengaruhi konsentrasi, energi, bahkan performa akademik. Untuk mengkaji hal ini lebih dalam, kami menggunakan dataset yang berjudul Student Insomnia Education Outcome. Adapun data ini saya ambil dari Kaggle, dan saya hanya menggunakan 200 dataset, yaitu ada 140 data training dan 60 data testing. Adapun dataset ini terdiri dari beberapa fitur penting, di antaranya tahun angkatan mahasiswa, jenis kelamin, tingkat kesulitan untuk tertidur, lama tidur per hari dalam jam, frekuensi terbangun di malam hari, kualitas tidur secara keseluruhan, kualitas dalam berkonsentrasi, tingkat kelelahan yang dirasakan, frekuensi bolos kelas atau kelewatkan kelas, dampak tidur terhadap aktivitas sehari-hari, penggunaan perangkat elektronik menjelang tidur, konsumsi kafein seperti kopi, teh, atau minuman energi, tingkat aktivitas fisik atau olahraga, label utama apakah mahasiswa mengalami stres atau tidak stres, penilaian terhadap performa akademik mahasiswa. Dari kolom-kolom tersebut, fokus utama kita adalah label stres no stres, yaitu status psikologis mahasiswa. Label ini memiliki dua kelas, stres dan no stres. Keduanya menjadi target utama dalam proses klasifikasi. Metodologi untuk mengklasifikasi apakah seorang mahasiswa berada dalam kondisi stres atau tidak berdasarkan data pola tidur dan kebiasaan hariannya. Kami menerapkan dua algoritma populer dalam pembelajaran mesin, yaitu logistic regression dan super vector machine atau SVM. Kedua metode ini digunakan untuk membandingkan akurasi dan efektivitas dalam melakukan klasifikasi biner berdasarkan input variabel. Adapun pemrosesan data. Sebelum dilakukan pelatihan model, data menjalani beberapa tahap pembersihan dan transformasi, yaitu menghapus data kosong atau duplikat, mengubah nilai kategorikal menjadi numerik dengan label encoding, menormalisasi data numerik agar berada pada skala yang seragam, membagi dataset yang menjadi data latih dan data uji, biasanya 80/20. Adapun algoritma yang digunakan. Pertama, logistic regression. Metode ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel input dan target biner, stres atau tidak. Logistic regression menghasilkan probabilitas dan memutuskan kelas berdasarkan ambang tertentu atau threshold, biasanya 0,5. Metode ini cukup transparan dan cepat untuk dijalankan serta cocok untuk
data yang bersifat linear. Yang kedua, support vektor mesin, SVM. SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang mampu memisahkan dua kelas secara maksimal. Metode ini sangat kuat terutama untuk data dengan margin yang jelas antara kelas. SVM juga dapat menangani data non-linear dengan kernel tertentu, misalnya RBF. Evaluasi model dengan coefficient matrix. Setelah kuda model dilatih dan diuji, hasil klasifikasi dievaluasi menggunakan coefficient matrix, yaitu matriks yang menunjukkan true positif TP, model memprediksi stres dan benar. True negatif TN, model memprediksi no stres dan benar. False positif FP, model memprediksi stres padahal tidak. False negatif FN, model memprediksi no stres padahal sebenarnya stres. Dari coefficient matrix ini dihitung juga akurasi, presisi, rekal, F1 core. Metode evaluasi ini tidak hanya menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar, tetapi juga seberapa tepat model dalam memprediksi kelas minoritas seperti mahasiswa yang mengalami stres. Hasil dan pembahasan. Setelah melalui tahapan pemrosesan data, pemilihan fitur serta pemisahan data latih dan data uji, dilakukan proses pelatihan dan pengujian dua algoritma klasifikasi, yaitu logistic regression dan support vektor mesin atau SVM. Hasil dari klasifikasi ini dievaluasi menggunakan metrik coefficient matrix, heatmap, serta dilakukan perhitungan manual untuk mengukur kinerja model secara lebih menyeluruh. Adapun coefficient matrix logistic regression. Hasil coefficient matrix dari model logistic regression ditunjukkan sebagai berikut. 3. Adapun akurasi dari logistic regression yaitu 0,65 dan precision 0,74%, recall 0,79%, F1 score 0,76%. Adapun heatmap-nya, true negatif atau TN 5, data yang benar-benar no stress dan diprediksi dengan benar. False positif FP 12, data yang sebenarnya no stress namun salah diklasifikasikan sebagai stres. Adapun false negatif atau FN 9, data yang sebenarnya stres tetapi salah diklasifikasikan sebagai no stress. Dan true positif atau TP 34, data yang benar-benar stres dan diprediksi dengan benar. Baik, untuk membuktikan perhitungan sistem, saya akan memulai perhitungan manual. Akurasi TP tambah TN dibagi total sama dengan 34 tambah 5 bagi 60 sama dengan 39 bagi 60 sama dengan 65%. Dan precision TP dibagi TP tambah FP sama dengan 34 bagi 34 tambah 12 sama dengan 34 bagi 46 sama dengan 73,91%. Adapun ini yang precision 73,91%, sistem yang bulatkan jadi 74%. Kemudian rekal TP bagi TP tambah FN sama dengan 34 bagi 34 tambah 9 sama dengan 34 bagi 43 sama dengan 79,07%. F1 score sama dengan 2 kali precision kali rekal bagi precision tambah rekal sama dengan 2 kali 0,7391 kali 0,7907 bagi 0,7391 tambah 0,7907 sama dengan 2 kali 0,5842 bagi 1,5298 sama dengan 76,39%. Baik, saya akan melanjutkan coefficient matrix SVM. Sementara itu, model SVM menghasilkan coefficient matrix berikut.
Baik, akurasi dari confusion matrix SVM adalah 0,68 dan precision 0,75 dan recall 0,84 dan F1 score 0,79. Adapun heatmap-nya true negatif TN 5, data yang benar-benar no stress dan diprediksi dengan benar. False positif atau FT 12, data yang sebenarnya no stress namun salah diklasifikasikan sebagai stress. Adapun false negatif FN 7, data yang sebenarnya stress tetapi salah diklasifikasikan sebagai no stress. Dan true positif TP 36, data yang benar-benar stress dan diprediksi dengan benar. Untuk membenarkan hasil dari sistem, saya akan memulai perhitungan manual. Akurasi TP tambah TN bagi total sama dengan 36 tambah 5 bagi 60 sama dengan 41 bagi 60 sama dengan 68,33%. Adapun precision TP bagi TP tambah FP sama dengan 36 bagi 36 tambah 12 sama dengan 36 bagi 48 sama dengan 75%. Adapun recall TP bagi TP tambah FN sama dengan 36 bagi 36 tambah 7 sama dengan 36 bagi 43 sama dengan 83,72%. Adapun F1 score sama dengan 2 kali precision kali recall bagi precision tambah recall sama dengan 2 kali 0,75 kali 0,8372 bagi 0,75 tambah 0,8372 sama dengan 2 kali 0,6279 bagi 1,5872 sama dengan 78,94%. Baik, adapun di sini saya akan menjelaskan apa itu heatmap. Heatmap visualisasi confusion matrix. Dalam proses analisis klasifikasi, confusion matrix seringkali menjadi alat yang sangat penting untuk memahami kinerja model secara menyeluruh. Namun, membaca matriks angka saja terkadang tidak cukup intuitif, terutama saat kita ingin melihat pola kesalahan model secara tepat. Untuk itu digunakanlah heatmap, yaitu visualisasi berbasis warna yang mempresentasikan isi dari confusion matrix. Adapun analisis hasil. Dari hasil perhitungan manual dan visualisasi, kita dapat menyimpulkan bahwa model SVM menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan logistic regression, terutama dalam hal recall dan F1 score. Logistic regression cenderung memiliki false positif dan false negatif yang lebih tinggi, yang berarti model masih sering salah dalam mengenali kedua kelas. Meskipun demikian, kedua model masih memiliki kekurangan dalam memprediksi data no stress, yang terlihat dari angka true negatif yang rendahnya hanya 5 dari 17 total data no stress. Baiklah, adapun penutup. Kesimpulan, stres di kalangan mahasiswa yang merupakan isu yang nyata dan penting untuk diperhatikan, terutama karena berdampak langsung pada kesehatan mental dan performa akademik mereka. Dari hasil analisis menggunakan dataset Student Insomnia and Education Outcomes, terbukti bahwa kebiasaan tidur, kelelahan, dan konsentrasi memiliki keterkaitan dengan tingkat stres mahasiswa. Dengan pendekatan machine learning, khususnya melalui algoritma logistic regression dan super vector machine (SVM), kita mampu membangun model prediktif yang bisa mengidentifikasi apakah seorang mahasiswa sedang mengalami stres atau tidak. Dari hasil evaluasi, model logistic regression mampu memprediksi stres dengan tingkat akurasi yang cukup baik, meskipun menghasilkan cukup banyak kesalahan klasifikasi pada kategori no stres. Model SVM menunjukkan performa yang lebih baik, terutama dalam mengenali mahasiswa yang mengalami stres secara lebih akurat. Visualisasi confusion matrix melalui heatmap sangat membantu untuk melihat di mana kesalahan prediksi paling sering terjadi, dan dari sanalah kita bisa mengetahui bahwa kedua model masih memiliki tantangan dalam mengklasifikasikan mahasiswa yang tidak mengalami stres atau no stres secara benar.
Dengan demikian, penerapan machine learning terbukti memberikan kontribusi nyata dalam upaya mendeteksi dini terhadap stres mahasiswa. Ini tentu bisa menjadi dasar pengembangan sistem pendukung keputusan bagi pihak kampus atau konselor akademik. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga laporan ini memberi wawasan baru tentang bagaimana teknologi membantu meningkatkan kesehatan mental mahasiswa. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau tidak. Sampai jumpa di video berikutnya.